Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Sofyan dari jurusan Teknik Mesin 2018. Di sini saya akan mempresentasikan Praktikum Teknologi Manufaktur 2 Modul LAS SMAW. LAS SMAW yaitu suatu proses pengelasan di mana elektroda yang dipakai bersifat consumable atau habis pakai, yang mana flux melindungi filler dari oksigen agar tidak terjadi oksidasi. Energi panas yang dihasilkan dari proses pengelasan SMAW ini terjadi karena adanya lompatan ion katoda dan anoda listrik yang terjadi pada ujung elektroda dan permukaan material. Prinsip kerja LAS SMAW ini yaitu ketika ujung elektroda didekatkan pada benda kerja, sehingga terjadi panas listrik atau busur listrik yang membuat antara benda kerja dengan ujung elektroda yang terbungkus tersebut mencair secara bersama-sama. Dengan adanya pencairan ini, maka kampu pada lasan akan terisi oleh cairan logam dari elektroda dan logam induk yang mencair secara bersama-sama. Nah, selanjutnya itu ada arus las. Arus las adalah arus listrik yang digunakan untuk melakukan proses pengelasan. Besarnya arus dan tegangan ini tergantung pada tebal bahan, diameter elektroda, dan posisi pengelasan. Selanjutnya ada elektroda. Elektroda ini atau kawat las itu yaitu suatu benda yang digunakan untuk melakukan pengelasan listrik yang berfungsi sebagai pembakar yang akan menimbulkan busur nyala. Pada prinsipnya, elektroda ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu elektroda tanpa salutan, yang kedua itu elektroda dengan salutan tipis, yang ketiga itu elektroda dengan salutan tebal. Nah, di elektroda ini terdapat kode-kode atau spesifikasi pada elektroda. Contohnya E6013. E itu menunjukkan elektroda, 60 itu menunjukkan kekuatan tarik yaitu 60.000 PSI, 1 itu posisi las, 3 itu tipe salutan atau flux yang dipakai. Nah, selanjutnya itu ada kecepatan pengelasan. Kecepatan pengelasan ini tergantung pada jenis elektroda, diameter inti elektroda, bahan las yang digunakan, geometri sambungan, ketelitian sambungan, dan lain-lain. Pada kecepatan pengelasan yang rendah, akan menyebabkan pencairan yang banyak dan membentuk manik datar yang dapat menimbulkan terjadinya lipatan manik. Sedangkan kecepatan yang tinggi akan menurunkan lebar manik dan menyebabkan terjadinya bentuk manik yang cekung dan takik. Nah, selanjutnya ada daerah pengaruh panas atau heat affected zone. Daerah pengaruh panas ini adalah daerah logam yang mengalami perubahan struktur mikro akibat mengalami pemanasan dari hasil pengelasan. Berikut ini merupakan gambar dari daerah pengaruh panas. Yang pertama yaitu ada logam las, yang kedua itu partially melted zone, yang ketiga itu ada heat affected zone atau daerah pengaruh panas, yang keempat ada benda kerja. Selanjutnya di sini ada sambungan las. Seperti gambar di samping, yaitu ada beberapa macam sambungan las. Yang pertama ada butt joint, yang kedua ada corner joint, yang ketiga ada lap joint, yang keempat ada T-joint, yang kelima ada edge joint. Nah, yang terakhir ini ada kampu las. Kampu las yaitu merupakan luasan area yang digunakan pada umumnya untuk mengisi logam pengisi pada benda kerja. Berikut adalah gambar macam-macam kampu las. Yang pertama ada square groove, bevel groove, double groove, V groove, double V groove, G groove, double G groove, U groove, dan double U groove. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.